nama saya Magdalena Marama Manehat. Saya berasal dari Universitas Timur, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang jaringan epidermis dan derivat epidermis. Sebelum kita masuk pada apa itu jaringan epidermis dan derivat epidermis, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari jaringan itu sendiri. Nah, jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan epidermis adalah jaringan yang terluar dari daun, bagian dari bunga, buah, biji, batang, dan akar sebelum mengalami penebalan sekunder. Lokasi epidermis berada di seluruh organ tumbuhan yang tidak mengalami penebalan sekunder. Berdasarkan fungsi dan bentuk, sel epidermis tidaklah sama, seperti rambut, sel penjaga stomata, dan sel spesifik lainnya. Ukuran dan susunan seragam, tersusun rapat, membentuk lapisan yang kompak yang tanpa ruang interseluler. Pada beberapa epidermis, daun dan daun mahkota yang terpapil yang berfungsi untuk mengatasi pemusatan cahaya bagi tumbuhan yang di bawah naungan. Nah, tebal dinding sel epidermis bervariasi. Ada yang berdinding tipis, ada juga yang berdinding tebal pada bagian perikel luar dan dalam dinding antiklinalnya. Sel epidermis daun konifer berdinding tebal dan berlignin. Pada tumbuhan yang mempunyai akar udara, contohnya pada tumbuhan anggrek, mempunyai jaringan khusus yang disebut sebagai filamen atau epidermis dua lapis yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan menangkap air yang diperolehnya. Nah, senyawa yang ada dalam jaringan epidermis adalah pada epidermis ditemukan kitin, ekutin, lilin, garam, lignin. Getah kutin merupakan suatu senyawa berlemak yang biasanya terdapat pada dinding sel epidermis. Yang kedua, tumbuhan yang hidup di daerah kering biasa mempunyai kutikula lebih tebal. Lapisan kutikula dibentuk dengan menempatkan kutin di antara mikroserabut selulosa, lapisan dinding paling luar, tempat terdapatnya pektin dan hemiselulosa. Nah, penimbunan garam dan bentuk kristal, misalnya dalam Tamarix, Plumbago capensis. Penimbunan garam dalam bentuk silika ditemukan dalam dinding sel epidermis dari kebanyakan tumbuhan, misalnya Graminia, dan spesies tertentu dari Monera. Nah, dinding sel epidermis yang berlignin terdapat pada daun Cicadae conifera, rimpang Grimmanea, pada Laurus nobilis dan Nereum oleander. Dinding sel epidermis yang bergetah pada dikotil tertentu, misalnya Moraceae. Nah, derivat epidermis. Yang pertama itu stomata. Etimologi stomata memiliki lubang atau porus dalam bahasa Yunani. Stomata adalah porus atau lubang-lubang yang terdapat pada epidermis yang dibatasi oleh daun, sel penutup atau sel penjaga. Nah, stomata ini berada dalam epidermis. Menurut Grensels, sel-sel epidermis yang mengalami kejadian perubahan bentuk dan fisik.
Lokasi stomata pada umumnya terdapat pada bagian daun yang terdapat pada tumbuhan yang berwarna hijau, terutama pada bagian daun. Sebaran stomata itu bervariasi, tersebar tidak teratur, atau daun yang bertulangan menjari, ataupun tersusun dari barisan yang sejajar. Secara morfologi, ada 4 tipe utama stomata, yaitu tipe tambahan pada dikotil. Yang pertama, anamositik. Yang kedua, anisositik. Yang ketiga, diasitik. Yang keempat, parasitik. Yang kelima, akrinositik. Yang bagian kedua itu trikoma. Trikoma adalah semua tambahan uniseluler maupun multiseluler pada epidermis. Struktur dari trikoma adalah lebih pasif, sempit kulit, beberapa struktur sekresi, daun berduri yang tidak atas pada epidermis maupun subepidermis atau emergensi. Fungsi trikoma yaitu yang pertama, memperbesar fungsi epidermis. Yang kedua, sebagai alat penghisap air dan garam-garam dalam tanah. Yang ketiga, membantu penyebaran biji serta penghisapan air dan memungkinkan biji untuk bertumbuh. Yang berikutnya, sebagai pelindung tubuh dari gangguan luar. Yang berikutnya, sebagai alat penerus rangsangan dari luar. Yang terakhir, sebagai alat ekskresi. Nah, trikoma berdasarkan ada tidaknya kelenjar dibedakan dari trikoma non glandular dan trikoma glandular. Trikoma non glandular dibagi lagi menjadi 4, yaitu rambut yang uniseluler, rambut sciomifrom, rambut multiseluler, dan rambut kasar. Pada trikoma glandular terdapat trikoma hydonota, trikoma sekresi garam, trikoma sekresi nektar, trikoma sekresi terpentin, trikoma sekresi lendir polisakarida, trikoma kolotera, dan rambut gatal pada urtika. Bagian ketiga itu sel belliform atau sel kipas, terdapat pada monocotyledon. Lokasinya itu secara menyeluruh pada permukaan daun. Bagian keempat itu litosit. Sel dindingnya mengalami pembelahan secara sentripetal, penebalan yang disebut dengan sistolit. Nah, inilah materi dari saya. Sekian dan